Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya guys, dan semoga diberikan kesuksesan di semua hal positif yang kalian lakukan. Nah, di konten video kali ini saya akan membuat video peluang usaha kanvas ataupun freelance dengan sistem tempo atau titip jual. Nah, sebenarnya di awal-awal video, kalau kalian pengikut setia channel Sales Magic ini, saya sudah sering kali bilang bahwa usahakan pembayaran itu harus cash. Nah, tapi akhir-akhir ini pun saya sendiri sering melakukan sistem tempo dan sistem titip jual. Ya, karena di musim-musim pandemi seperti ini, warung itu benar-benar sangat sensitif. Pemilik toko sangat sensitif dalam memilih dan memilah produk. Bahkan produk yang jelas-jelas laku pun dia itu belinya itu nggak berani partai besar. Mas, saya ambil nggak banyak-banyak lah mas, dibagi-bagi sama sales yang lain. Seperti itu, padahal produk dari saya itu benar-benar produk yang fast moving, yaitu produk daya. Saya bisa dapat harga yang murah, alhamdulillah, karena ngambilnya langsung dari distributornya, yaitu distributor Wiswood Niaga Tama Raharja. Oke, nah jadi gini guys, yang ingin saya sharing sama kalian itu adalah beberapa kelebihan dan kekurangan kalau kita itu main usaha dengan sistem tempo atau titip jual. Sebelumnya, bagi yang belum tahu, pembayaran dalam dunia jual beli kanvas itu ada 4 macam. Yang pertama cash, berikutnya tempo, cash tempo, dan titip jual. Saya akan menjelaskannya dengan singkat. Untuk cash itu saya kasih barang, warung kasih uang, itu namanya cash. Nah, kalau cash tempo, misalnya toko melakukan pembelian total 1 juta, toko hanya membayar 500.000 ke saya, dan 500.000-nya akan dibayar di kunjungan saya berikutnya. Itu adalah cash tempo. Nah, kalau tempo, misalnya dalam kunjungan hari Senin, toko membeli rokok Aroma Ball 1 slop. Nah, di hari kunjungan berikutnya, walaupun rokok yang saya titipkan itu laku 2 bungkus, dia harus membayar penuh saya 1 slop, karena perjanjiannya adalah tempo. Lah, kalau titip jual, misalnya ini adalah 1 slop, ya enggak? Ini 1 slop, di kunjungan berikutnya cuma laku 2 bungkus, maka pemilik toko hanya membayar 2 bungkus atau membayar produk yang laku. Itu jadi tempo sama titip jual itu beda. Oke? Nah, tapi ada beberapa kelebihan dan kekurangan kalau kita pakai sistem seperti ini. Kita ngomongin kelebihannya dulu guys, yaitu yang pertama adalah distribusi kita itu bisa rapat. Dalam artian setiap toko yang kita masuki, yang kita presentasi, kita tawarkan produk, rata-rata mau. Karena warung pun kalau misalnya pakai sistem titip jual, warung itu nggak nanggung resiko rugi, karena kan nggak ngeluarin uang. Kalau sistem titip jual kan, iyalah nggak apa-apa mas, biasanya seperti itu guys. Nah, otomatis distribusi produk kita itu bisa merata, bisa merapat. Itu kalau misalnya kalian kerja di distributor, yang ditarget itu bukan cuma omset. Ada target omset, ada target uang cair, dan ada target distribusi, dan ada lagi target NOO, atau setiap hari kalian harus dituntut untuk membuka toko baru, seperti itu guys. Nah, itu adalah salah satu kelebihannya. Nah, salah satu kekurangannya adalah perputaran uang kita menjadi macet. Bahkan kadang ada resiko gini, kadang ada karakter warung atau pemilik toko yang menjengkelkan, yaitu nggak mau membayar, bener-bener nggak mau membayar. Nah, makanya saya mau sharing sama kalian gimana sih caranya supaya kita itu nggak diakali sama warung, nggak ketipu sama warung, dan gimana caranya mensiasati supaya usaha titip jual itu bisa maksimal. Yang pertama adalah kalian harus selalu mencatat setiap transaksi kalian. Nah, kalian bisa pesen, kalau sales harus punya ini guys, ini nota untuk mencatat penjualan. Nah, misalnya saya misalnya sales minyak goreng, misalnya dia membeli 10 karton, saya tulis di sini nama barangnya 10 karton minyak goreng Himart misalnya, terus harga satuannya berapa, total belinya berapa karton, terus total harga keseluruhan berapa, dan nanti di atas ini tanggal jatuh temponya kalian tulis, ini tanda tangan kalian dan tanda tangan pemilik toko. Dan ini yang putih ini kalian kasihkan ke pemilik toko, dan yang merah sama yang kuning kan ada tiga ini ya guys, ini buat
rekapan kita. Maksudnya kalau kita udah waktunya jatuh tempo, buktinya adalah nota. Jadi kita punya bukti guys. Ini buktinya. Ibu kemarin order barang sama saya dengan sistem tempo. Ini sekarang adalah jatuh temponya. Warung udah nggak bisa mengelak guys. Nah gini, tapi pun kadang ada guys warung yang bener-bener sifatnya itu apa ya, menjengkelkan lah. Kapan mas saya beli barang sama mas? Ada, saya pernah mengalami sendiri seperti itu. Nah makanya pentingnya nota itu seperti itu. Dan fungsinya nota lagi itu untuk mengetahui kalau misalnya stok barang yang kita bawa sama uang yang kita dapatkan itu selisih. Apakah karena kita itu ngasih harganya kemurahan, ataukah kita salah dalam jumlah, ataukah kita salah ngasih uang kembalian, itu bisa dipantau dari nota. Makanya jangan malas untuk mencatat semua transaksi kalian saat kalian sedang melakukan penjualan. Seperti itu guys. Terus berikutnya, bang, kira-kira kalau misalnya produk yang bisa di kanvas dengan sistem titip jual itu apa? Semua produk bisa di kanvas. Tapi kalau saya pribadi kalau saya memulai usaha kanvas di awal-awal dulu, itu saya memilih produk aksesoris dan mainan anak seperti jepit rambut dan seperti mainan-mainan anak. Saya buat kemasan rencengan-rencengan, tapi sekarang saya udah nggak main lagi karena pemainnya udah terlalu banyak sekali guys. Dan makanya saya juga mending cari produk lain yang lebih apa ya, yang pesaingnya itu minim supaya untungnya itu bisa maksimal. Nah sebenarnya untuk mainan anak sama aksesoris itu untungnya bisa 200%. Serius. Kalian bisa cek sendiri di grosir mainan di kota kalian nego harganya, pasti saya yakin untungnya itu gede. Kalau mainan anak untungnya itu gede. Kalau kalian kebetulan yang menonton channel YouTube ini, apakah benar apa yang saya katakan? Dalam artian gede itu bukan berarti gede banget, bisa 200% tuh gini. Kalian tahu nggak mainan yang balon pakai sabun itu guys? Itu harganya itu Rp800. Nah, saya menjualnya di warung itu harga 1.700. Warung menjual 2.000. Berarti keuntungan saya berapa? Rp900. 100% lebih kan dari modal. Ya nggak? Itu yang dimaksud dengan keuntungan banyak itu seperti itu. Jadi 900 kali berapa warung, seperti itu. Jadi hitung-hitungan kanvas itu seperti ini sebenarnya guys. Hitung-hitungan. Ya kalau misalnya masalah menghitung gampang. Misalnya satu toko, dari satu toko itu kita bisa mendapatkan untung 10.000. Nah, kita kunjungan misalnya ada 40 toko, dan dari 40 toko itu ada 20 toko yang membeli. Jadi kita dapat separuhnya ya guys. Berarti 10 kali 20, untung kita 200.000. Nah, just info, kalau misalnya kalian ingin main barang-barang yang aksesoris dan mainan anak, itu rata-rata itu memang dengan sistem tempo. Karena kalau warung itu beli cash itu agak susah emang kalau produk tersebut. Tapi saran saya, masuklah kalian ke grosir makanan. Pak, ini tempo, ini produk mainan sama ini, dan tipsnya adalah kasih harga sedikit lebih murah. Nah, untuk jenis-jenis harga saya sudah berkali-kali membuat videonya apa aja harga itu. Ada harga SSO, ada harga grosir, ada harga WS, harga semi grosir, dan harga retail. Terus ada lagi harga DS, direct selling ataupun harga konsumen. Kalian bisa cek videonya di playlist video Q&A seputar kanvas. Kalau nggak, bisa cek deskripsi video ini guys. Nah, itu adalah beberapa cara supaya kita itu bisa melakukan sistem dengan cara tempo ataupun titip jual. Nah, berikutnya gini guys, saya sarankan sama kalian, kalau misalnya ingin melakukan sistem titip jual, kalau misalnya kita belum tahu persis karakter si pemilik toko, kita jangan banyak-banyak guys. Kita hanya, misalnya kalian ingin nganvas rokok ini misalnya, nah misalnya ini rokok misalnya ya guys. Nah, ini Pak, ini saya untuk pertama Pak, ini saya mau pakai sistem tempo, misalnya rokok ataupun bisa sembako. Khusus pembelian pertama Pak bisa tempo, tapi pembelian kedua, ketiga, dan seterusnya itu harus cash. Saran saya seperti itu, karena yang paling enak itu sistem cash. Jadi uang kita itu nggak stagnan, uang kita itu muter terus, seperti itu guys. Nah, jangan banyak-banyak, itu pun
supaya memberi kesan kepada pemilik toko bahwa produk kita itu produk yang laku. 1 minggu tak kasih rokok 3 bungkus, pasti dalam 1 minggu itu udah habis. Dan itu membuat semacam sugesti, wah ini rokok laku ini, kayak gitu. Itu kalau produknya rokok. Ya kalau misalnya produknya sembako gimana, ya udah kalian bisa terapkan juga cara seperti itu guys. Untuk cara menjual dengan harga yang lebih tinggi tapi tetap bisa laku. Dan untuk ilmu marketing lainnya, saya sebenarnya udah sharing semuanya sama kalian di playlist video Q&A belajar kanvas. Di sana banyak kendala-kendala sales pemula, bagaimana cara menentukan harga, mencari distributor, menentukan market, kalau misalnya kehabisan area cover harus gimana. Pokoknya udah saya sharing semua. Tinggal kalian nontonnya jangan di skip-skip ya guys. Kalian bisa nontonnya dipahami dengan baik supaya bisa memahami maksud video dan bisa dipraktekkan kalau misalnya kalian seorang sales kanvas ataupun freelance. Oke guys, dan video seperti ini, video ini dan video-video saya sebelum-sebelumnya itu bukanlah saya itu sok-sokan, sok pintar, sok mengajari atau sok-sok yang lain, itu enggak. Saya membuat video ini karena ada yang request, ada yang DM, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah support channel YouTube saya ini, yang sudah subscribe, sudah like, dan sudah berkomentar positif di video-video yang sudah saya publikasikan guys. Nah, bagi kalian yang ingin ikut les marketing, kursus online marketing dan jasa konsultasi online mengenai pembahasan marketing yang lebih spesifik, bisa DM saya atau bisa email ke bangkitaryan40@gmail.com. Nah, salah satu materinya yang ingin saya share di sana itu adalah materi pembahasan mengenai strategi penjualan. Salah satunya adalah ada strategi subsidi silang, ada strategi perak dan emas, dan macam-macam. Pokoknya keren-keren guys. Nah, pertanyaan gini, mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak di-share aja bang? Kenapa nggak di-share di channel YouTube-nya secara gratis? Kenapa harus membayar? Ini harganya nggak mahal guys. Dan ini pun bagi yang mau, jadi nggak ada paksaan, bagi yang mau. Karena kalau saya share, yang pertama adalah karena kalau misalnya saya share ilmu marketing ini seperti trik subsidi silang, maka yang terjadi adalah akan banyak sekali harga yang rusak. Saya sangat yakin. Karena subscriber channel saya rata-rata adalah juga seorang sales dan para kanvas yang baru saja memulai. Jadi kenapa berbayar dan kenapa tidak saya share, yaitu saya ingin bener-bener orang itu ingin mengembangkan skill marketingnya guys, dan bisa bertanggung jawab untuk strategi yang sudah saya sharingkan. Ya udahlah, nggak usah ngomongin kayak gitu guys. Kalau misalnya kalian ingin bertanya atau apa, silahkan bisa tulis kolom di komentar channel YouTube ini. Mau bertanya apa silahkan. Kalau saya bisa jawab pasti akan saya jawab, atau nggak bisa DM juga, dan kalau nggak bisa lewat email. Dan jangan lupa untuk cek deskripsi video ini. Dan ini sudah azan, saya ingin berangkat Jumatan guys. See you next time.